Luar biasa ya. Semakin dipenuhi ruangan ini. Amin. Kita berikan kemuliaan dulu untuk Tuhan. Puji Tuhan. Minggu depan semakin penuh dan semakin penuh. Saya percaya ya, para senior, junior, semua hamba-hamba Tuhan dan para pengerja, semua saya percaya berdoa sepakat agar ruangan ini dipenuhi semakin penuh. Dan firman Tuhan boleh menyatakan bahwa gereja ini adalah gereja yang Tuhan sukai. Amin. Bagaimana dengan iman kita masing-masing? Luar biasa. Amin. Masih ingat nggak firman saya bulan kemarin? Shalom. Masih ingat nggak firman saya bulan kemarin? Apa ibu? Bu Butet nih. Bu, apa yo? Apa? Ini hari ini saya pengen ngomongin Bu Butet nih. Boleh nggak Bu Butet? Amin. Amin. Puji Tuhan. Sudah dipersilahkan. Apa nih Pak? Firman saya bulan kemarin kan katanya minggu ini ada terusan daripada khotbah serial. Lupa 1 Korintus 2 ayat 9 ya. Bagaimana kita hidup dengan iman. The power of audience. Kekuatan iman. Terus setelah punya iman kita bisa mau mendengar suara Tuhan. Nah, siang hari ini saya mau ajak Bapak Ibu kita semua, gimana sih kemarin janji saya ya? Janji saya kan? Bagaimana kita bisa dengar suara Tuhan? Amin. Apa ada yang sudah pernah dengar suara Tuhan secara audible? Audible itu nih, saya ngomong langsung. Ada yang pernah dengar suara Tuhan audible? Puji Tuhan. Gimana Bu Butet? Boleh kasih kesaksian? Tadinya saya nggak mau gereja. Wish. Tapi Tuhan bilang bangun, berangkat gereja. Audible Bu. Terus Tuhan bilang, mau ngapain gereja lagi stres Tuhan? Saya bilang gitu Tuhan. Amin. Ternyata. Terus dia kata Tuhan bangkit, kata seru kan nama Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Wow, luar biasa ya Bu Butet. Kenapa Ibu mesti datang ke gereja siang hari ini? Supaya dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Khotbahnya adalah mendengar suara Tuhan. Wah, luar biasa. Bu, Pak, ini belum saya khotbah aja udah ada kesaksian nih. Yang belum. Tuhan bisa bicara dengan kita. Ada yang percaya nggak Tuhan bisa bicara? Amin. Atau itu mah bohong. Siapa yang bilang kalau Tuhan bicara saat-saat ini adalah bohong? Ada? Itu mah suara hatimu sendiri. Ada? Oh nggak ada. Itu benar suara Tuhan. Siapa yang percaya? Amin. Amin. Terpuji nama Tuhan ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kadang-kadang Tuhan bicara kita audible. Audible tau nggak? Audible langsung. Pernah dengar nggak? Saya tadi lagi tidur, waktu kayak ada yang manggil-manggil saya. Dorcas. Pernah dengar gitu ya? Itu suara Tuhan bukan Bu? Puji dulu. Ya, puji dulu. Atau pernah waktu kita lagi melakukan sesuatu nih kayak si Bu Butet tadi. Bangun. Suara Tuhan bukan? Suara Tuhan. Karena sukacita, damai sejahtera. Ya. Nah, suara Tuhan itu bisa terjadi saat ini. Bukan hanya waktu lalu. Bukan hanya zaman perjanjian lama, bukan. Waktu Yesus ada pun ada suara Tuhan. Sesudah Yesus tidak ada pun saat ini bisa ada suara Tuhan. Banyak sekali mukjizat terjadi. Saya sebelum kasih kesaksian tentang ini, saya pengen ngomongin tentang Bu Butet aja deh. Suaranya kok mau gitu ya. Kita buka di dalam 1 Samuel 3. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan seterusnya. Yuk. Ganti aja ya. Ya. Kita sama-sama tahu saya nggak akan bacakan semuanya. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan pasti tahu nih
Samuel. Samuel itu punya bapak, namanya siapa? Elkanah. Dia punya 2 istri ya. Siapa yang punya 2 istri nih? Ada di sini. Pam apa itu? Hah? Ada di sini. Pam apa? Ada di sini ya. Aduh, jangan ada di sini punya 2 istri. Satu aja, semua nggak bisa habis ya. Elkanah punya 2 istri siapa? Hana dan Penina. Hana dan Penina. Kalau si Penina punya anak, si Hana nggak dikasih anak. Sampai dia akhirnya nangis di dalam rumah ibadah. Saking dia nangis, komat kate kayak kata Eli apa dia orang gila. Ini orang gila dia. Sampai si Eli bilang, kamu ngapain sih? Kayak orang gila, kamu kayak orang mabuk kamu ya. Akhirnya Hana bilang, aku bukan mabuk. Aku berdoa kepada Tuhan agar aku diberikan seorang anak. Kalau Allah memberikan kepadaku seorang anak, maka aku akan mempersembahkan dia kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan. Akhirnya Eli tergerak. Eli ini Nabi Eli ini, apa yang dia omong jadi. Dia bilang sama si Hana apa? Ya udah terjadi, kau akan punya anak. Amin. Begitu Hana pulang, habis Hana pulang dia lirik-lirikan dengan si Elkanah. Tahun depan jadi deh. Ya, akhirnya dia persembahkan anaknya yaitu Samuel. Samuel lah nabi yang memberkati atau meneguhkan 2 raja pada masa itu. Siapa? Daud dan Saul. Nah, kita nggak usah baca sejarahnya si Samuel. Dan kita mau baca nih kenapa nih berhubungan dengan pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu kekasih. Kenapa kita bisa dengar suara Tuhan? Ya, kita baca di dalam 1 Samuel 3 ayatnya yang pertama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan. Ya tadi ya, setelah dia diberikan kepada Eli. Di bawah penguasaan Eli pada masa itu firman Tuhan jarang. Jadi Tuhan sudah tidak banyak bicara lewat nabi-nabinya. Jangankan nabi-nabi yang lain, sama Eli aja Tuhan yang bicara. Kenapa? Karena anak-anak Eli hidupnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia di rumah Tuhan, kalau lagi ada persembahan, korban persembahan, korbannya diintit sama anak-anaknya Eli, sehingga Tuhan tidak berkenan. Dan firman Tuhan pada masa itu menjadi suatu kesenjangan bahwa firman Tuhan, suara Tuhan tidak terjadi. Saya lanjut baca. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur, tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita punya pembantu di rumah, pembantu kita punya kamar tidur nggak? Punya. Udah punya pembantu pasti dong, rumahnya agak sedikit lah lebih besar, ya kan? Ada tempat lah untuk pembantu. Coba kita baca tadi di ayat yang ketiga tadi. Samuel tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Dia nggak punya kamar loh di bait suci waktu itu. Dia duduknya di tabut Allah. Dia jagain tabut Allah. Harusnya yang jaga tabut Allah siapa? Anak-anaknya? Tapi ini Samuel, saking dia hidupnya mengabdi kepada Eli, dia tidur di tabut Allah, di sampingnya tabut Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita baca selanjutnya ini. Kita kayaknya udah pernah dengar nih cerita ini. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, dia lari ke Eli. Dia berkata, Bapak memanggil aku. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan,
kok Samuel larinya kepada Eli ya? Eli waktu itu tahu nggak itu suara siapa? Samuel tahu nggak waktu itu suara siapa? Dia nggak tahu. Yang dia dengar suaranya siapa? Eli. Yang dia dengar suaranya Eli. Karena dia bergaul akrab dengan Eli. Sekarang saya mau kasih kesaksian. Waktu pertama-tama saya ibadah di sini, kasih firman di sini, beberapa daripada jemaat pulang selesai ibadah kita doa ya, ada yang minta doa. Nah, setelah itu saya belum kenal nih yang namanya Bu Butet nih, belum begitu tahu ya Bu Butet ya, belum begitu akrab, jemaat banyak, mungkin satu persatu saya tidak akrab. Waktu ibu ini minta doa kepada saya, kebetulan sekali Pak Feres lagi merekam ya Pak ya, kebetulan sekali direkam. Tuhan bicara. Betul Bu Butet? Yang bicara saya apa Tuhan? Tuhan. Lewat siapa? Lewat bibir saya. Saya nggak kenal loh Ibu Butet waktu itu. Tapi Tuhan bicara, Bu, hati-hati. Apa? Hartamu, barang milikmu akan dijara sama preman ya waktu itu ya. Saya nggak tahu, nggak kenal ibu ini. Tapi Tuhan tahu dia. Dan 4 hari kemudian kurang lebih itu terjadi. Saat-saat ini tidak ada firman Tuhan, tidak ada suara Tuhan. Saya sih ragu juga. Kok bisa ya keluarnya dari mulut saya? Saya langsung telepon Bu Dorcas. Dorcas. Aduh, saya telepon lagi sama Feres. Bu, saya udah speechless ya. Pak Feres waktu itu bilang ya, saya udah speechless. Saya udah gak ngerti nih. Bener ya, kekuatan iman kita diteguhkan. Dan itu terjadi. Berarti bukan karena suara dari hati saya, bukan karena keluar dari pikiran saya, tapi benar daripada Tuhan. Bu Butet datang, telepon. Bu, kemarin waktu ibu doa saya anggap sepele. Betul ya Bu? Saya anggap sepele. Saya pikir tuh paling bukan Bu Kiri, paling cuma ngomongannya Bu Kristin doang. Tapi ternyata itu terjadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, satu lagi, kalau kita mau lihat suara Tuhan, kalau kita mau dengar suara Tuhan, kadang-kadang sesuatu yang tidak kita pernah tahu. Saya waktu itu ada ibadah sama dengan teman-teman pelayanan kita di sini, Ibu Eli ya. Ibu Eli kita lagi bikin ibadah di kedutaan Singapura waktu itu. Kita doa. Lagi kita doa, tiba-tiba Eli nubuatan. Si Eli nubuatan. Dan dia sebut namanya, itu Mr. siapa namanya? Mr. Kam. Dia sebut nama anaknya Mr. Kam. Anaknya Mr. Kam waktu itu begini. Nah, saya lagi doa, tiba-tiba kok Mr. Kam berdiri gitu. Mr. Kam kaget dan dia kok bisa gitu. Nah, setelah selesai doa, saya jadi nggak berdoa nih. Terus saya bilang, kenapa nih Mr. Kam nih? Orangnya kan agak-agak galak ya. Banyak galak kali ya. Terus dia bilang gini, bahasa Indonesia dia bilang gini, Eli, bagaimana bisa sih kamu tahu nama anak saya? Si Eli gantian yang bengong, emang nama anak Mr. Kam siapa? Terus Mr. Kam bilang, siapa gitu? Dan itu yang disebut di dalam doa. Disitulah saya mulai percaya bahwa suara Tuhan itu terjadi. Amin. Apakah hari-hari ini ada suara Tuhan? Yes. Amin. 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 Nah, yang kita mau dengar firman pada siang hari ini kayaknya nggak bisa ditentuin waktu jam 3 nih Pak Ferry. Bagaimana caranya kita dengar suara Tuhan? Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan dulu. Wow, luar biasa ya. Gimana caranya? Masalahnya kan kita nggak tahu. Bener nggak sih Tuhan ngomong dengan kita? Atau iblis yang ngomong dengan kita? Hari ini saya mau kasih dulu nih kesaksian sebelum kita buka lebih lanjut firman Tuhan. Satu lagi, waktu itu Opa Yonatan doa sama saya. Opa doain dulu nih. Ada keponakan dari Manado datang.
didoain, lagi doa, sedang doa. Wow, luar biasa, kusuk deh, pokoknya lagi doa kusuk. Tiba-tiba opa dengar suara, dia milikku. Ini keponakan saya adalah miliknya dia nih. Opa dengar suara itu. Terus di dalam doa opa ribut sendiri kan, opa suka gitu kan, ribut sendiri nih. Saya nanya opa kenapa ini? Opa bilang, Anya, dalam nama Yesus, darah Yesus, keluar kau. Kau bukan dari Tuhan datangnya, kau dari iblis. Setelah selesai doa, saya tanya sama Opa, bukankah tadi suara itu bilang engkau milikku, itu berarti dari Tuhan? Ingat, Opa bilang, suara iblis dapat menyerupai suara Tuhan. Pelajaran yang ketiga nih, suara iblis dapat menyerupai suara Tuhan karena dia dapat seperti merpati, serigala berbulu domba, pura-pura seperti suara Tuhan, padahal dia bukan Tuhan. Artinya anak ini di dalam genggaman si iblis. Waktu Opa bilang inyah dalam nama Yesus, baru itu si keponakan saya tenang. Tadinya sampai goyang-goyang. Oh benar ternyata. Nah, saya tarik pelajaran dari sini. Opa, bagaimana sih caranya bisa bedain suara Tuhan atau suaranya setan? Itulah yang saya kembangkan pada siang hari. Bapak Ibu kasih pelajaran. Kalau kita lihat dalam kisahnya Samuel dipanggil Tuhan 3 kali. Betul? Samuel, dia datang lagi ke Eli. Bapak, engkau panggil aku? Tidak, aku tidak panggil engkau. Tidur aja. Eli bilang yang kedua kalinya. Ketiga kalinya Tuhan panggil lagi, Samuel, kemarilah. Samuel datang lagi ke Eli. 3 kali Samuel datang ke Eli. Eli ini kan nabi ya. Satu pelajaran, Allah belum tentu datang kepada orang-orang yang menjadi hamba. Tuhan bisa bicara lewat siapa saja. Samuel ini cuma pelayan loh. Hana itu kan mempersembahkan Samuel kepada rumah Tuhan. Yang menjadi nabi waktu itu apa? Eli. Tapi kenapa Tuhan tidak bicara kepada Eli? Satu pelajaran yang mau saya bagikan pada siang hari. Tuhan bisa datang kepada kita. Tuhan bisa pakai kita. Tuhan bisa bicara langsung dengan kita. Samuel pun dipakai loh oleh Tuhan waktu itu. Samuel belum menjadi nabi pada saat itu. Usianya masih muda. Dikatakan di ayat yang pertama, usianya masih muda. Dan dia sudah dipakai Tuhan. Waktu Tuhan bilang ketiga kalinya, Eli baru sadar. Ternyata itu Tuhan. Setelah itu Eli berkata kepada Samuel apa? Kalau ada suara itu memanggilmu lagi, kita baca ayat yang ke-6. Yuk. Ayat yang kemudian dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Ya, ayat yang ke-9, sorry. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Baru Eli katakan kepada Samuel, kau katakan begini ya. Baru dia menyebut nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau bersaksi sedikit. Mungkin ini sering sekali saya kasih kesaksian, dan saya sering sekali menguatkan jemaat di dalam menguatkan iman bahwa Tuhan dapat berbicara kepada kita. Waktu saya disuruh Tuhan menjadi kepala keluarga, Tuhan goyang 3 hari. Setelah saya baca Samuel, saya menilai sama diri saya sendiri. Oh iya ya, waktu Samuel dipanggil Tuhan 3 kali. Waktu Tuhan bilang kepada saya, engkau akan menjadikan kepala keluarga, itu 3 kali. Kadang-kadang kita nggak ngeh kalau itu Tuhan. Sama seperti Samuel, waktu dia dipanggil Tuhan pertama, dia nggak ngeh itu Tuhan. Nggak ngeh itu apa ya?
nggak sadar kalau itu Tuhan. Waktu dipanggil kedua, dia tetap nggak ngeh kalau nggak dikasih tahu. Ketiga kali Eli baru bilang sama dia, nanti kamu bilang begini. Waktu Tuhan suruh saya jadi kepala keluarga, malam ketiga baru saya bilang, baik, aku mau jadi kepala keluarga asal kau sembuhkan suamiku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya waktu dulu nggak tahu loh kalau Tuhan itu bicara langsung sama saya. Mungkin ini adalah suatu pembelajaran. Gimana sih kita mau dengar suara Tuhan? Saya nggak tahu loh. Waktu itu iman saya belum 2006. Masih galang-galangnya. Belum kenal Pak Amos juga. Saya masih berbola, masih keras. Mungkin rumah tangga saya juga waktu itu masih panas kali ya. Tapi Tuhan mau pakai kadang-kadang di kala kita sedang terpuruk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau ambil pelajaran dari sini. Waktu si Samuel dengar suara Tuhan, yang dia dengar suaranya siapa? Nabi? Kalau kita mau dengar suara Tuhan bisa datang dari orang-orang terdekat kita. Pelajaran pertama. Pernah dengar ada kakak, pernah dengar ada mama atau orang tua kita kasih nasihat, jangan nanti begini. Pernah dengar? Nanti kita tidak nyindahin. Pernah ada di sini kali orangnya ya. Marga apa itu? Pernah ya dengar itu ya? Kita pernah dengar nasihat dari orang terdekat kita, tapi kita nggak indahin. Satu hal kita nggak ngeh bahwa itu adalah suara Tuhan. Samuel dengar suara Tuhan, yang dia dengar suaranya siapa? Karena yang dia kenal dengan dekat adalah Eli. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita dengar nasihat dari teman kita yang terdekat, dari istri kita, dari kakak kita, dari ibu kita yang membuat damai sejahtera, tolong cek, itu dari Tuhan. Masa sih dia mau kasih nasihat yang jahat? Amin. Itu bisa lewat pergumulan doa dia loh. Waktu Bu Butet dengar doa saya, Bu Butet nggak ngeh. Amin Bu? Nggak ngeh itu suaranya Tuhan. Begitu kejadian baru. Waktu Samuel dengar suara Tuhan, dia nggak ngeh itu suara Tuhan. Dia pikir suaranya Eli sampai 3 kali. Waktu kejadian di rumah Mister K, Tuhan ngomong langsung. Mister K langsung, ngeh, gila, lu kok bisa tahu nama anak gue? Kan gitu. Yang ngomong siapa? Langsung dari Tuhan. Emang Eli pernah tahu anaknya Mister K? Enggak. Di situ saya merinding loh. Dan itu kejadian nggak akan pernah saya lupakan. Dorcas ada nggak waktu kejadian itu? Nggak ada ya. Nggak ada. Mungkin saya sama si Eli kali ya, sama Opa. Kaget saya juga, gila. Sampai saya gila si Eli hebat juga nih ya. Karunianya mantep juga nih, bisa ngebuatan gini. Jadi kami setelah itu kalau Eli doa, si Opa begini, apa, bener kan? Ya, Eli kalau lagi doa si Opa pasti panjangin telinganya. Eli tadi ngomong apa sih? Ngomong apa tadi? Ya, saya aja nggak dengar. Kenapa? Karena itu ngomong adalah Tuhan. Tuhan bisa bicara lewat siapa aja. Saat ini setelah Ibu Butet dengar suara Tuhan lewat bibir saya, Ibu Butet langsung tanya sama Tuhan. Tanya apa maksud dan tujuannya. Amin. Ternyata Tuhan bisa terbuat. Tuhan ingin Bu Butet juga lebih memuliakan Tuhan supaya lebih rajin lagi melayani Tuhan. Bisa lewat itu. Ya. Jadi Tuhan bisa pakai kita semua untuk menjadi saluran daripada suara Tuhan.
Yang kedua, kok kita nggak bisa dengar ya? Kita kok kurang peka ya terhadap suara Tuhan. Kenapa kita kurang peka terhadap suara Tuhan? Kadang-kadang kita nggak dengar suara Tuhan. Padahal Tuhan sudah bicara seperti kepada Samuel. Satu, kita kurang dekat dengan Tuhan. Saya nggak bilang Bapak Ibu semua nggak dekat dengan Tuhan, enggak. Saya katakan bahwa semua Bapak Ibu dekat dengan Tuhan, tapi kita kurang dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa dengar suara Tuhan, atau itu suara orang, atau itu suara manusia, atau itu suara setan? Pada satu saat kita kurang dekat dengan Tuhan. Waktu kita doa kita hambar. Tuhan bicaralah Tuhan, aku ingin dengar suara Tuhan. Tapi kita doanya sepintas. Sambil kita doa kita mikir yang lain. Ya. Waktu kita doa kita cuma minta. Ya. Waktu kita doa, kita doanya cuma kayak kewajiban. Waktu kita doa, kita cuma bersungut-sungut. Tuhan, kenapa aku yang harus mengalami ini Tuhan? Aduh Tuhan, masalahku kok kayak begini Tuhan. Gak ada ungkapan syukur. Nah, sekarang Pak ini boleh tolong ambil kunci mobil saya nggak Pak? Saya mau panggil bapak-bapak di sini. Salah satu, siapa yang mau dapat kunci mobil saya? Ayo kita tarik lagi Pak. Kalau mau ambil dari, kasih. Wah, kita berikan kemuliaan Tuhan. Sini Pak Beres. Dapat kunci mobil. Unik, amin. Kira-kira nih, waktu Pak Feris dapat kunci mobil apa Pak? Wuling, Almas, Wuling Pak yang bisa diajak ngomong. Pernah tahu nggak? Mobilnya bisa diajak ngomong Pak? Iya. Halo Wuling, gitu. Bilang halo Wuling, gitu. Halo Wuling. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau beliau ini waktu saya kasih kunci Wuling, kira-kira senang nggak Pak Feris? Aduh. Jadi udah senang. Hah? Senang ya? Senang sekali. Amin, puji Tuhan. Waktu saya kasih kunci Wuling ke beliau, ini kan dapat Wuling dong. Dapat Wuling dong. Ya dapat. Satu kali saya telepon Pak Feris ini. Saya telepon, Feris, tolong dulu dong beliin kopi saya. Kira-kira Feris langsung gak jalan? Langsung, mungkin. Ya dari dia Ciledug ke Bekasi kejar aja. Dapat Wuling. Iya kan? 400 ya. Waktu saya bilang Pak Feris, tolong dulu dong kita doa nih, mau doa di rumahku. Kejar nggak? Kejar. Amin. Amin. Kenapa dia bisa lakukan ini? Karena dapat mobil. Karena Berkat. karena bersyukur. Amin. Amin. Sekarang coba, mos sini. Dapat mobil. Ada duit 10.000. Sini mas. Mobil lagi. Mobil. Oh sekarang apaan nih dapatnya? Coba dulu. Cek dulu. Amin. Mos untuk Amos. 10.000. Amin. Oh puji Tuhan. Nggak ngomong kok dia boleh. Nggak ngomong dulu. Oh sebelum amin. Terus saya bilang sama Amos, Mos, ke Bekasi dulu Mos, doa dulu. Kira-kira mau menjat nggak? Satu. Makasih loh. Gara-gara 10.000. Hah?
dari mana, Bu? Benar? Benar nggak? Kalau Amos nggak punya duit, kasih 10.000 pulang cuma nyampe rumah kan? Amin. Nah, sekarang misalnya saya nggak ambil lagi nih, Amos nggak apa-apa, bawa aja 10.000-nya. Amos boleh balik ke Balik. Aduh loh, Pak Feris jangan. Amos silakan balik. Uangnya ambil. Uangnya ambil. Ada 10.000 ya sedikit. Nanti kuncinya saya bawa. Nih sekarang Pak Feris nih, saya ambil ya, kuncinya ya. Pak Feris nggak jadi dapat nih. Ya, sedih. Kira-kira gimana perasaan Bapak? Sedih lah. Hah? Karena kan ini tadi cuma titipan. Amin. Udah sekarang balik ke Bawa kunci saya. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Waktu Pak Feris dapat berkat dari saya kunci mobil, apapun dia mau bikin buat saya. Amin. Kenapa? Karena ungkapan syukurnya loh, gila loh dikasih mobil, boro-boro mobil dikasih motor bekas yang ibu mau buat ngantar anak sekolah. Amin nggak Pak Feris? Amin. Apalagi mobil, ya. Saya sangat percaya nih waktu Pak Amos saya kasih 10.000, besok saya suruh ke Bandung, ke Rehoboth Bandung, mikir dia, betul? Ongkosnya dari mana biar naik kereta juga mikir. Amin. Walaupun bersyukur, tapi tetap mikir. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, satu kuncinya lagi nih saya mau kasih yang ketiga ya berarti ya. Waktu kita diberikan berkat oleh Tuhan, bukan cuma kunci mobil. Saat pandemi nafas berapa? Oksigen berapa? Betul? Nyawa itu harganya berapa? Amin. Terus kita diberikan kehidupan saat ini, itu nggak karunia yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Amin. Maka ungkapan syukurnya dengan pelayanan kita saat ini, ungkapan syukurnya kita mau melakukan sesuatu. Saya percaya banget nih. Kenapa saya mau melakukan firman khotbah di tempat ini? Saya lihat dua orang ini, saya lihat pengerja-pengerja yang lain, saya lihat jemaat di sini, dan saya lihat gereja ini. Hidup gereja ini sungguh diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pekerja-pekerja sini nggak ada duit loh, tapi dia mau melakukan segala sesuatunya. Dapat duit nggak Pak? Pak Feris dapat berkat, tapi mau loh ngelakuin itu buat Tuhan. Kenapa? Karena mau dengar suara Tuhan. Ungkapan syukurnya apa? Lakuin buat Tuhan. Waktu kita mau lakukan buat Tuhan, makin kita dipekakan oleh Tuhan. Makin kita bisa mendengar suara Tuhan. Setelah kita dengar suara Tuhan, keluarnya jadi audible. Itulah yang membuat terima. Itulah yang si Eli keluarkan. Bahkan waktu saya firman pernah ada satu ibu-ibu ya, yang itu benar Bu, itu anak saya yang ibu lagi ngomongin. Waktu kita mau mengucap syukur sama Tuhan lewat perbuatan kita dengan pelayanan, makin kita peka dengar suara Tuhan. Makin kita bisa mengerti itu suara Tuhan apa suara setan. Waktu kita mendengar suara Tuhan, bahkan keluarnya kita nggak sadar, keluarnya itu firman, keluarnya itu nubuatan. Amin. Amin. Bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dan nubuatan-nubuatan itu tegas? Bersyukur dulu kepada Tuhan. Rasa syukurmu kau ungkap dengan pelayanan. Gimana mau dengar suara Tuhan? Bersyukur aja enggak kalau pelayanan. Amin. Kalau ada masalah, setiap orang pasti punya masalah. Kalau nggak mau punya masalah, tinggallah di 2x1. Amin. Ada yang nggak mau punya masalah? Ada yang mau nggak punya masalah? Ada. Kita semua maunya nggak punya masalah. Amin. Tapi setiap manusia pasti punya masalah. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kalau nggak punya masalah, selesai hidup kita. Oleh karena itu pada saat kita cuma punya masalah, kita naikkan ungkapan syukur. Berat nggak? Berat. Amin. Berat.
kepada khotbah-khotbah saya terdahulu. Kita posisinya di mana nih? Posisi kita waktu kita berada di Pontius Pilatus, ya. Pontius Pilatus waktu itu semua orang-orang Farisi mengejek Yesus. Posisi kita waktu kita menghadapi masalah, kita lagi dibully orang, atau kita sedang berjalan di Via Dolorosa, atau kita sedang memikul salib Yesus. Kalau memikul salib Yesus, ingat, Yesus pikul salib lebih dari 100 kilo. Dia pikul salib lebih dari 3 kilo dengan perjalanan lengan jam. Waktu kita mengalami masalah, posisi kita lagi di Pontius Pilatus, lagi di Via Dolorosa, atau sudah di tiang salib. Waktu di tiang salib, kau kehabisan darahmu lebih daripada 5 liter. Kau dicambuk, kau dipaku, bahkan kuserahkan nyawaku. Ada yang mau punya masalah sampai kuserahkan nyawaku? Nggak ada, cuma Yesus. Amin. Amin. Cuma Yesus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang terakhir, bagaimana kita mau dengar suara Tuhan, bergaul intim dengan Roh Kudus. Amin. Kan Yesus sekarang udah di surga, yang tinggal adalah Roh Kudus sebagai penolong dan menghibur. Masalahnya dekat nggak kita dengan Roh Kudus? Kalau aku dengar lagunya berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, kita nyanyikan dengan penuh kekusyukan, itu kerasa loh hadirnya Roh Kudus. Dia senang dengan puji-pujian. Roh Kudus senang dengan puji-puji, karena Tuhan bertahta di atas puji-puji. Amin. Amin. Bapak Ibu kasih perbanyak lagu-lagu, perbanyak pujian. Makanya sering pendeta katakan kalau di dalam rumah kita, dan aku dengar suara setan, aku kayaknya ada ini, aku hitam segala macam. Kan pendeta sehari ini apa? Udah setel puji-pujian. Amin. Ya kan sering kan? Kenapa? Karena Roh Kudus senang dengan puji-pujian, dan setan takut sama puji-pujian. Amin. Nah itu pencipta lagu ini. Wah, lebih banyak ya menciptakan lagu Pak Yohanes, supaya kita cuma semua penuh dengan puji-pujian. Kenapa? Karena pemandu pujian di surga udah diusir. Dia paling takut, setan itu paling takut kalau kita sudah memuji Tuhan. Puji-pujian itu dia takut sekali. Kenapa? Karena dia udah nggak punya tempat di surga. Jadi dia selalu mengganggu orang yang memuji Tuhan. Kalau orang memuji Tuhan, hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kenapa kok kita harus memuji Tuhan selalu? Dengan sering kita memuji Tuhan, kita mengundang hadirat Allah dalam doa kita. Kita mengundang hadirat Allah saat kita bersekutu dengan Tuhan. Amin. Khotbah saya yang terakhir, kapan kita bisa mendengar suara Tuhan? Saat ini, setelah selesai kita keluar dari ruangan ini, atau sekarang? Seperti Samuel, dia nggak tahu loh itu suara Tuhan, tapi dia percaya ada suara yang harus dia taati. Amin. Waktu kita dengar suara Tuhan, kita tanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau mau bicara padaku? Bicaralah, karena aku siap. Ingat doa tadi saya, bicaralah, kami siap untuk mendengar. Apa yang Tuhan sampaikan pada pendeta, hamba Tuhan yang menyampaikan firman di atas mimbar, itu suaranya. Jangan kita sebagai jemaat kita mengejek hamba Tuhan, hati-hati. Dan jangan kita sebagai hamba Tuhan kita mempergunakan
kata-kata, aku tadi dengar suara Tuhan. Tuhan tadi bilang sama aku. Benar itu suara Tuhan. Uji, karena suaranya bisa menyerupai suara Tuhan. Setan bisa menyerupai Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Allah.